Ya baik, selamat siang buat kawan-kawan semua. Di siang hari ini saya menyampaikan satu pembahasan yang sangat menarik pastinya. Ini berkaitan dengan fenomena-fenomena terhadap kewajiban PDN TKDN ya. Dan ini pertanyaan tentu dari penyedia. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan ketentuan yang mengatur bahwasannya peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN ini kan tidak menggugurkan. Bagaimana penerapannya pada saat kontrak, sedangkan PPK sudah berkomitmen terhadap pekerjaannya. Nah, jadi yang perlu kita pahami bersama adalah bahwasannya memang benar bahwasanya PPK pada saat perencanaan pengadaan yaitu sudah memiliki komitmen terhadap pekerjaannya. Jadi komitmen TKDN yang tentunya ditunjang dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan ini bersumber dari Kemenperin kalau kita bicara tentang barangnya ya atau bahan materialnya. Sehingga kita harus mampu juga memahami kenapa pemerintah ya selalu mendorong kepada pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya. Artinya apa? Jadi pada pelaku usaha yang sudah mensertifikasi produknya, maka pemerintah juga mewajibkan kepada pengguna jasa ya harus mengutamakan penyusunan sertifikasi terhadap produk-produk yang sudah ber-TKDN. Jadi bukan berlabel PDN ya, diutamakan yang sudah ber-TKDN. Artinya apa? Ketika kita sudah membahas terhadap TKDN, berarti nilai TKDN ini sudah tersertifikasi. Ya, jadi pada saat peserta itu menawarkan dan tidak menyampaikan formulir TKDN, artinya memang tidak digugurkan. Tetapi pada saat penerapan kontrak, maka peserta penyedia ini harus melaksanakan semua komitmen PPK. Artinya nggak boleh di bawah komitmen PPK ya, misalnya PPK ini 60% misalkan. Maka pada saat kontrak, si penyedia ini harus berkomitmen juga sama atau lebih dari 60% ini. Jadi saya contohkan begini. Ketika kita membandingkan antara produk yang sudah tersertifikasi atau belum, maka tentu harganya sangat berbeda ya. Karena semakin disertifikasi, saya kira harganya yang TKDN ini akan lebih mahal. Sehingga pada saat penerapan kontrak, contohnya misalkan semen Portland Batu Raja misalkan tipe 1 dengan nilai 80%, maka si peserta ini harus membeli produk yang tentunya produk yang sudah tersertifikasi. Jadi nggak boleh membeli produk semen yang walaupun sertifikasinya masih sama, maka kalau belum tersertifikasi maka disinilah PPK tidak memperbolehkan menggunakan produk-produk yang belum tersertifikasi. Sehingga apa? Sehingga peserta atau penyedia harus benar-benar meyakinkan pada saat penawaran harga membaca semua metode pelaksanaan PPK. Ya, jangan dianggap gampang walaupun misalkan si peserta ini tidak digugurkan pada saat proses pemilihan, tidak menyampaikan formulir TKDN, tapi pada saat kontrak tentu menjadi kewajiban harus melaksanakan komitmen PPK. Jadi kalau misalkan produk-produk yang sudah tersertifikasi, yang sudah disusun oleh PPK dan ditetapkan PPK, maka kewajiban si penyedia harus menggunakan produk-produk itu. Ya, jadi produk-produk yang sudah tersertifikasi, bukan produk-produk yang belum tersertifikasi, walaupun sertifikasinya sesuai. Jadi harapan saya kepada peserta, mohon jangan lagi menawar di bawah 80% ya, karena pada saat kontrak, penyedia-penyedia tentunya akan membeli produk-produk yang sudah tersertifikasi. Dan buat pelaku usaha yang ada produk-produknya yang belum tersertifikasi, maka silakan melakukan sertifikasi, karena ke depan pengguna jasa akan semakin gampang membuat sertifikasi yang tentunya sudah tersertifikasi. Jadi itu teman-teman semua ya, kenapa komitmen PPK ini penting? Karena pada saatnya peserta pun atau yang kontraktor pun yang menang wajib memenuhi komitmen PPK. Ini juga menjadi salah satu ya draft Perpres ya, di mana akan ada namanya peserta harus menyampaikan surat pernyataan akan melaksanakan komitmen PPK. Oke, salam pengadaan.